Kami adalah pejuang pembangunan cahaya negeri Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PLNers dan elektrijan semuanya, berjumpa lagi dengan saya dalam GBP Pod, jalin bincang-bincang bareng PLN UJBB episode ketiga. Nah, PLNers dan elektrijan semuanya, di belakang saya ini suasananya beda kan dengan yang GBP Pod episode-episode yang sebelumnya? Tentu saja, karena saat ini saya berada di lokasi yang sangat spesial. Betul sekali, selamat datang di PLTGU Muara Karang, Pikar. PLNers dan elektrijan semuanya, saat ini sudah bersama dengan saya, yaitu Bapak Budi Ari Wibowo, Manajer Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Barat 2. Nah, UPP PJBB ini adalah salah satu unit pelaksana di bawah UJBB yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan terhadap PLTGU Muara Karang Pikar. Selamat datang Pak Budi. Selamat datang Mbak Rara. Baik, terima kasih sekali sudah bisa hadir di GBB Pod episode ketiga ini ya Pak ya. Iya. Terima kasih Sama-sama. juga, kami sudah diundang nih. Kemarin tiba-tiba ada pesan masuk ke saya, katanya diundang untuk datang GBB Pod untuk ke PLTGU Muara Karang Pikar, begitu ya Pak? Ya, khusus untuk Mbak Rara kita undang ke sini. Terima kasih banyak Pak. Oke, mungkin Pak banyak nih yang belum kenal sama Bapak nih mungkin nih, atau ada yang sudah kenal tapi lupa nih mungkin Bapak siapa. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak dengan elektrijan dan PLNer semuanya, peran Bapak di PLTGU Muara Karang Pikar ini apa? Baik, Mbak Rara. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Budi Ari Wibowo. Saya selaku manajer UPP PJBB 2 yang mengawasi pembangunan pembangkit PLTGU Muara Karang. Sehari-hari saya biasa dipanggil Budi Ari. Baik. Sebagai gambaran sedikit Mbak, Ya. PLTGU Muara Karang Pikar ini adalah proyek strategis nasional Oke. yang akan mendukung sistem kelistrikan di DKI Jakarta. Gitu Mbak. Baik, terima kasih sekali Pak atas perkenalannya. Berarti peran dari PLTGU Muara Karang ini sangat besar sekali ya Pak ya dalam keandalan listrik di lingkungan Jakarta dan sekitarnya, Oh begitu ya Pak? iya, pasti cukup besar Mbak. Baik, oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak secara detail sebenarnya perannya itu seperti apa sih Pak untuk menunjang kelistrikan di DKI Jakarta dan sekitarnya ini agar lebih baik lagi begitu? Oke, gini Mbak, sebelumnya saya jelaskan sedikit latar belakang pembangunan PLTGU Muara Karang. PLTGU Muara Karang itu kita mulai pembangunan di tahun 2017 Mbak. Dengan penandatangan kontrak itu di tanggal 29 Agustus tahun 2016. Di tahun 2017 kita memulai untuk pembangunan PLTGU Muara Karang. Nah, berbicara peran PLTGU Muara Karang terhadap sistem kehandalan DKI Jakarta, seperti kita ketahui Mbak, itu sistem kelistrikan Jakarta itu ditopang oleh beberapa pembangkit. Dan pembangkit terdekat itu ada di Muara Karang dan PLTGU Priuk. Di samping dua pembangkit terdekat, kita juga ditopang oleh beberapa pembangkit seperti PLTU Lontar, seperti PLTGU Muara Tawar, dan ada juga PLTU Jawa 7 dan PLTU Suralaya yang memasok Jakarta melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV. Nah, kenapa PLTGU Muara Karang menjadi sangat vital terhadap sistem kehandalan? Karena suplai atau evakuasi daya PLTGU Muara Karang ini langsung ke pusat bisnis Mbak. Langsung Baik. ke pusat bisnis DKI, langsung ke pusat-pusat perkantoran, langsung mensuplai ke MRT, LRT melalui beberapa gardu induk. Begitu Mbak. Oh, jadi Ya. PLTGU Muara Karang ini selain mensupport industri juga ada kemudian mensupport perekonomian di Jakarta dan sekitarnya juga begitu ya Pak pasti ya? Mbak, pasti mendukung sistem perekonomian di DKI Jakarta. Baik, oke, terima kasih sekali Pak penjelasannya. Nah, mungkin masih banyak ya elektrijan dan PLNR semuanya yang mungkin masih penasaran nih Pak, kenapa saya tiba-tiba datang ke sini? Oh, Kadang iya, biasanya iya. kan kalau GBB Pod ini biasanya di kantor nih. Iya betul. Nah, begitu Terima khusus. kasih sudah datang Mbak. Betul, Iya. terima kasih banyak juga Pak sudah mengundang kami begitu. Ya, untuk di GBB Pod episode 3 ini mungkin Bapak bisa jelaskan nih ada apa sih sebenarnya yang lagi ingin dilaksanakan di PLTGU Muara Karang Pikar begitu. Oh iya Mbak, begini. Jadi alhamdulillah kita melakukan commissioning istilahnya Mbak, commissioning Baik. atau beberapa pengujian itu di tahun
dimulai sejak September 2020, Mbak. Baik. Bertahap kita melakukan pengujian dan alhamdulillah per hari ini, insya Allah hari ini atau nanti malam sesuai dengan izin P2B atau pengatur beban kita akan melakukan versinkron, Mbak. Kita Oke. melakukan versinkron steam turbine ke sistem kelistrikan DKI Jakarta. Sehingga alhamdulillah atau sistem kelistrikan Jakarta akan ada penambahan totalnya nanti sekitar 146 untuk steam turbine dan 340-an untuk gas turbine dengan total lebih kurang 500 megawatt. Jadi insya Allah hari ini atau malam ini dengan izin dari pusat pengatur beban kita akan versinkron ke sistem DKI Jakarta. Gitu, Mbak. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, berarti nanti hari ini per hari ini nanti malam ya insya Allah ya Pak, nanti akan ada salah satu tahapan yang sangat penting ya Pak dalam Ya, betul, pembangunan betul. PLTGU Muara Karang Piker begitu Pak. Baik, PLTGU Muara Karang Piker ini ternyata memang sangat krusial ya Pak ya dalam mendukung kelistrikan di DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, mungkin banyak yang masih penasaran. Krusialnya seperti apa sih Pak? Detailnya seperti apa begitu Pak? Oke, baik, Mbak. PLTGU Muara Karang ini ditandatangani kontraknya itu per Agustus 2016, Mbak. Oke. Baik. Kita mulai melakukan pembangunan itu di tahun 2017. Tahun Dan di kemudian. tahun 2017 dan bertahap sampai dengan saat ini. Kita berada di lokasi PT PJB Muara Karang Sistem. Kebetulan di sini ada lokasi sekitar 3,75 hektar. Baik. Dan pembiayaan kita itu secara total ekuivalen rupiah sekitar 3,5 triliun. Di dalam 3,5 triliun itu ada porsi pinjaman atau loan dari luar negeri sekitar 70% dan 30%-nya itu adalah APLN. Nah, alhamdulillah kita di dalam pembiayaan APLN kita ada PMN atau penyertaan modal negara itu sekitar 550 miliar. Nah, sebenarnya di PLTGU Muara Karang ini untuk gas turbinnya kita sudah sinkron, Mbak. Oke. Untuk gas turbin kita sudah sinkron dan sudah commercial operating date itu di tanggal 15 Februari 2020. Oke. Gitu, Mbak. Nah, secara schedule sebenarnya gas turbin kita ahead, Mbak. Karena secara schedule itu kita diminta COD itu di tanggal 15 Maret 2020. Alhamdulillah kita berhasil ahead 1 bulan kemarin, jadi di tanggal 15 Februari kita sudah COD untuk gas turbin. Dan saat ini kita masih dalam proses commissioning atau pengujian untuk steam turbine atau combined cycle. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Walaupun membangun pembangkit ini bukan hal yang mudah, tapi alhamdulillah ada proses yang bisa ahead begitu ya Pak ya. Iya, Ya, pasti. lebih cepat dari rencana begitu ya Pak. Alhamdulillah, Mbak, kita ahead kemarin. Oke, baik. Baik Bapak, jadi PLTGU Muara Karang Piker ini memang membawa manfaat yang sangat besar ya Pak ya Iya, bagi pasti. industri dan juga perekonomian di Jakarta dan sekitarnya begitu Pasti, Pak. Mbak. Nah, untuk pembangkit sendiri saya dengar kan memang pembangkit itu ada banyak ya Pak jenisnya. Iya. Untuk di PLTGU Muara Karang Piker ini sendiri mengapa Pak menggunakan teknologi atau jenis pembangkit yang formatnya adalah PLTGU begitu Pak? Oh iya, jadi berbicara pembangkit di PLN sendiri itu ada banyak, Mbak. Ada PLTU, ada PLTGU sendiri, ada PLTG, dan saat ini juga PLN sedang mengembangkan beberapa EBT, Mbak, seperti solar cell, PLTB atau PLTB Bayu. Nah, kenapa di Muara Karang ini kita pilih PLTGU? Sebenarnya ada beberapa faktor yang kita jadikan patokan, Mbak. Baik. Pertama itu lokasi. Oke. Kedua itu lahan. Oke. Yang ketiga itu suplai bahan bakar. Oh, begitu. Kepastian bahan bakar selama masa operasinya PLTGU. Nah, jika kita berbicara lokasi, seperti kita ketahui Muara Karang ini kan berada di ibu kota Jakarta, Betul, ibu kota iya. negara Indonesia. Apa yang menjadi krusial? Nah, tentu pencemaran dong. Oh, betul Pak. Kenapa betul. kita pilih PLTGU ya? PLTGU ini cukup ramah lingkungan, Mbak. Cukup Begitu. ramah lingkungan dan rendah emisi. Oke, Itu faktor utamanya. Baik. Berbicara lokasi, Mbak. Nah, berbicara lahan, lahan PLTGU Muara Karang ini berada di lahan existing PT PJB Muara Karang.
kita punya lahan cuma 3,75 hektar. Cukup kecil Mbak, cukup kecil itu. Tidak mungkin itu di situ kita bangun PLTU. Oh iya, Pertama, iya, yang baik, kedua baik. kita kalau paksakan juga membangun PLTU yang cukup besar, kita tidak punya lahan. Ya. Betul. Kalau kita paksakan juga membangun PLTD atau PLTG yang kecil, tidak signifikan beban yang dihasilkan terhadap kelistrikan DKI Jakarta. Sehingga dengan pertimbangan itu, yang terakhir terkait suplai gas. Nah, Oke. karena kita berada di lokasi existing dan alhamdulillah kita sudah ada kepastian pasokan gas untuk beroperasi selama 25 atau 30 tahun ke depan atau mungkin sampai 40 tahun ke depan. Jadi itulah latar belakang kenapa kita pilih PLTGU di dalam pembangunan ini. Oke, Mbak. berarti jenis pembangkit PLTGU ini memang dinilai yang paling tepat ya Pak ya Paling untuk tepat, dengan paling kondisinya. tepat, ramah lingkungan dan rendah emisi. Oke, baik. Kemudian untuk PLTGU sendiri ini suplai gasnya berasal dari mana ya Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, di lahan existing PT PJB Muara Karang ini sudah ada kesiapan 2 pasokan gas, yaitu Oke. dari PT PGN dan PT Nusantara Regas. Oke. Ya. Dan untuk PLTGU Muara Karang yang kita bangun ini, atau kalau teman-teman bilang itu blok 3 ya, blok 3 PLTGU Muara Karang, kita ngambil pasokan dari PT Nusantara Regas. Itu lebih kurang 15 km berada di Teluk Jakarta. Baik. 15 km berada di Teluk Jakarta melalui fasilitas FSRU, yaitu Floating Storage Regasification Unit. Baik. Dari FSRU kita salurkan melalui pipa dalam, pipa laut sepanjang 15 km ke area PT PJB Muara Karang. Begitu Mbak. Oke, baik Pak. Kemudian untuk lokasi dari PLTGU Muara Karang Piker ini sendiri kan berada di Jakarta Utara ya Pak, di daerah yang di pesisirnya Jakarta juga begitu ya Pak Iya, ya. Pak. Iya. Nah ini banyak sekali nih saya lihat di sekitar sini banyak sekali ada kampung nelayan, juga ada kawasan-kawasan masyarakat yang padat penduduk begitu Pak. Nah ini dari PLTGU Muara Karang Piker sendiri sudah memberikan sumbangsi apa aja nih Pak untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar? Ya. Jadi alhamdulillah kita dari tahun 2017 sejak awal pembangunan program CSR sudah kita lakukan, khususnya untuk warga atau masyarakat atau lingkungan di sekitar Muara Angke. Baik. Bertahap dulu kita pernah melakukan penanaman mangrove, Oke, sudah mangrove pernah ya. kita lakukan juga. Kita juga melakukan rehabilitasi sanggar sangkrini. Jadi kebetulan di daerah Muara Angke itu ada sanggar kebudayaan Betawi Wow, luar biasa. yang Oke. memiliki rumah sangkrini istilahnya. Mhm. Kita melakukan rehabilitasi, kita melakukan perbaikan terhadap sanggar, dan juga kita melakukan seperti pelatihan Mbak, pelatihan tari pelatihan. Betawi, khususnya Oh, untuk iya. teman-teman yang ada di sanggar sangkrini. Oke. Baik. Di samping itu kita juga pernah melakukan seperti pelatihan kerajinan tangan. Mhm. Kerajinan tangan dari bahan bakunya dari kulit kerang. Oke. Dan alhamdulillah itu kita jadikan souvenir Mhm. bagi PLN di setiap kegiatan-kegiatan. Dan insya Allah di 2021 kita tetap Pak. 2021 kita tetap melakukan CSR khususnya ke lingkungan Muara Angke. Oh, begitu. Ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi kalau untuk PLTGU Muara Karang ini juga tidak hanya memberikan bantuannya hanya untuk masyarakat saja, tapi juga untuk lingkungan, Pasti, untuk Mbak. kesenian, untuk Iya. kebudayaan begitu ya Pak ya. Semua kita libatkan, betul. Baik, oke. Dan tidak hanya memberi bantuan putus, tapi juga bantuan itu bisa dirasakan manfaatnya untuk jangka panjang Betul, begitu ya Pak ya. berkelanjutan. Baik, luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi nih untuk dari prestasi dari PLTGU Muara Karang ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Oke. Nah, untuk sudah banyak yang kita berikan kepada masyarakat juga, sudah banyak yang Bapak berikan ke mereka, tapi tentu Bapak mendapatkan banyak tantangan juga nih Pak dalam menjalani proses pembangunan PLTGU Muara Karang Piker ini ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak tantangannya seperti apa saja begitu. Jadi kalau kita berbicara proyek, jadi ada joke gitu Mbak. Ada yang mengatakan bahwa proyek itu masalah. Betul. Kalau dalam proyek tidak ada masalah, itu namanya bukan proyek. Oke. Tapi kan masalah itu sudah Iya. kita mitigasi. Betul, iya baik. Jadi kalau terkait kendala atau tantangan, berarti kita bicara permasalahan. Baik. Berbicara permasalahan berarti ada resiko yang akan kita hadapi. Betul kan Mbak? Ada resiko, berarti tugas kami apa? Tugas kami adalah memitigasi Mbak. Memitigasi semua resiko-resiko itu agar proyek
proyek PLTGU Muara Karang ini pertama tepat waktu, tepat biaya, dan tepat kualitas. Oke. Dan mungkin tambah satu, tepat lingkungan. Seperti itu Mbak. Oke. Berbicara tantangan, pertama Mbak gini, kita berada di lahan existing. Lahan Oke. existing itu maksudnya ini adalah lahan PT PJB Muara Karang. Mhm. Jadi di lahan ini, di lokasi ini, Iya. itu sebelumnya pertama ada 2 transmission line 150 kV yang melintas. Oke. Nah itu yang harus kita demolis, dan itu saat demolis transmission line itu ya kita dibantu oleh teman-teman UPP Transmisi dan Jaringan ya. Mhm. Diharapkan tidak membuat padam. Nah Oke. itu yang pertama. Yang kedua, karena ini juga lahan existing, banyak fasilitas existing Mbak. Seperti ada jalur pipa minyak yang menghubungkan antara Muara Karang Lama sama Muara Karang Baru. Ada kabel kontrol Mbak, kabel kontrol antara Muara Karang Lama sama Muara Karang Baru. Dan juga sampai saat ini itu masih ada jalur pipa gas. Itu tantangan yang cukup berat Mbak. Jadi di tengah lahan-lahan PLTGU Muara Karang ini ada jalur pipa gas PGN. Oh. Nah itu tantangan terbesar kami di awal, bagaimana kami membuat plot plan. Mhm. Jadi plot plan itu maksudnya gimana kita menempatkan bangunan A, B, C, D dan beberapa equipment yang lainnya sehingga pipa gas itu tidak terganggu. Oh, oke. Begitu Mbak. Karena nggak lucu kan, lagi proyek, lagi pemancangan, tiba-tiba pipa gasnya bocor. Betul. Itu kan Jadi masalah baru ya jadi Pak masalah ya. baru Mbak. Nah itu tantangan yang pertama kemarin. Yang kedua, walaupun posisi kami di DKI Jakarta dan di Jakarta Utara, tantangan terbesar kami itu akses road Mbak. Akses road yang ada di sekitar PLTGU Muara Karang atau istilahnya kelas jalan ya. Mhm. Kelas jalan itu tidak mendukung untuk memobilisasi alat-alat atau equipment yang berat, heavy equipment. Seperti gas turbine, seperti steam turbine dan transformer. Nah, terakhir kemarin kita harus berkoordinasi dengan kepelabuhan, kita harus berkoordinasi dengan teman-teman PJB sendiri. Mhm. Kita membuat temporary jetty. Oh, oke. Jadi kita membuat temporary jetty. Jadi untuk material-material yang cukup besar dan berat itu kita loading melalui temporary jetty. Nah, Oke. itu kendala. Nah, yang ketiga berbicara lahan lagi, Mbak. Kita Oke. cuma punya lahan 3,75 hektar. Mhm. Kita harus membangun beberapa peralatan-peralatan. Kita harus membangun alat-alat bantu. Kita ada desalination plant, kita ada demin plant, kita ada fire tank, ada fire system, kita ada EDG, bukan hanya gas turbin sama steam turbin. Jadi bisa dibayangkan dengan lahan yang kecil itu gimana tantangan kami itu memobilisasi pekerja dan memobilisasi peralatan. Mbak bayangin aja, total pekerja kami itu di tahun 2019 saat peaknya itu sekitar 2.200 orang. Wah, luar biasa. Mungkin kalau Oke. disorot dari atas tuh Mbak, kayak Iya. semut Mbak. Oke. Jadi itu tantangan kami, bagaimana caranya kami melakukan mengawasi kontraktor tetap bekerja dengan safety. Oke. Itu tantangan terbesar kami. Tangan-tangan terbesar. Yang keempat terkait proses Mbak, terkait proses karena lahan juga cukup sempit, di situ juga cukup banyak aktivitas, kita harus bekerja dengan sesuai jadwal. Nah, perpindahan pekerja atau segmen pekerjaan antara mechanical, electrical, sipil, nah itu juga tantangan terbesar sama kami. Oke. Jadi bisa ideanya Mbak dalam suatu proyek gini Mbak, selesai pekerjaan sipil kita melakukan segmen ke pekerjaan mechanical atau electrical. Itu harus smooth biar tidak ada kendala di dalam pekerjaan. Nah, tantangan kami bisa di dalam satu pekerjaan itu ada tiga aktivitas, sipil ada, mechanical ada, electrical ada. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang standar ya kalau menurut saya. Oh, iya. Risiko yang akan dihadapi akan cukup besar. Nah, itulah. Jadi kita mengawasinya, kita berkoordinasi dengan kontraktor bagaimana caranya pekerjaan itu tetap smooth. Bagaimana caranya pekerjaan itu tetap sesuai jadwal yang telah kita susun bersama. Oke, Banyak baik. Mbak tantangannya. Belum lagi saat ini pandemi. Oh, Wah, betul sekali. itu bisa dibilang bukan proyek Muara Karang aja sepertinya Mbak. Oke, Semua baik. proyek pasti akan Betul. bermasalah.
cukup besar. Iya, betul sekali Pak. Memang pandemi ini menjadi ganjalan yang sangat besar ya Pak bagi hampir semua sektor industri begitu Pak. Pasti, Mbak. Tapi tentu pasti ada dong Pak mitigasi-mitigasinya atau cara-cara Bapak ini untuk mengatasi bagaimana agar meskipun pandemi tapi proyek juga tetap jalan. Gimana Pak caranya? Oh iya. Jadi berbicara proyek PLN, proyek PLN ini kan salah satu pengecualian tetap bisa beraktivitas selama pandemi. Betul. 11 ya. sektor ya kalau nggak Iya, salah, betul. 11 sektor ya. Nah, tapi berbicara kontraktor asing, khususnya di tempat kami, Jepang, Iya. mereka nggak mau tahu itu Mbak. Oke. Mereka juga memikirkan keselamatannya. Oh, betul. Jadi kalau boleh dicerita, kemarin di awal Maret, di awal-awal kita pandemi, Iya. itu kontraktor dari total tenaga asing kami sekitar 50-an orang, 40 pulang Mbak. Oh. Jadi mereka sepihak menyatakan kembali ke negaranya masing-masing. Oke. Dan itu informasinya kalau nggak salah saya juga ada perintah dari kedubesnya masing-masing. Itu di awal Maret. Jadi di awal Maret itu juga kita tenaga kerja kita masih sekitar 1000-an orang. Nah, tapi alhamdulillah saat itu pekerjaan construction kita sudah mencapai sekitar 95 atau 96%. Gitu Mbak. Oh, oke. Jadi secara konstruksi sebenarnya sudah hampir selesai. Nah, kami menyiasatinya, kan saat itu kami sudah mau masuk mulai commissioning Mbak. Betul. Kami menyiasatinya, pertama kami sampaikan bahwa ini pekerjaan ini apapun caranya tetap berjalan. Oke. Sekecil apapun progresnya tetap harus berjalan. Walaupun mereka kembali ke negaranya masing-masing, proyek tetap harus jalan. Oke, sepakat. Akhirnya kontraktor lokal tetap bekerja Mbak. Dengan remote. Remote itu artinya dengan pengawasan langsung dari negara pabrikan. Oh, begitu. Jadi saat-saat pandemi beberapa pekerjaan krusial kita di remote langsung dari negara mereka, negara pabrikan. Nah, Oke. itu terkait aktivitas. Iya, betul. Terkait protokol kesehatan COVID, alhamdulillah kita semua di sini komitmen, Mbak. Oke. Komitmen, kontraktor kami juga komitmen, konsultan juga komitmen terhadap protokol kesehatan. Jadi kita menyiapkan saat masih ada sekitar 1000-an orang pekerja itu, setiap sudut kita sediakan hand sanitizer ya, semacam hand washing. No, handshake. Oke. Kalau hand sanitizer 1000-an orang berapa yang harus Iya. disiapin Mbak? Baik, Setiap Pak. detik kita siapin. Terus kita arahkan juga kontraktor semua pekerja yang masuk kita ukur suhunya ya seperti Oke. biasa lah. Iya. Terus alhamdulillah kontraktor dan konsultan komitmen per 2 minggu sekali melakukan pengujian. Kalau sekarang antigen ya, kalau Iya. dulu kan masih rapid test. Jadi alhamdulillah per 2 minggu sekali mereka lakukan pengujian dan pengetesan. Jika ada yang positif, mereka langsung isolasi, mereka tracing, kita tracing juga. Jika secara hasil PCR-nya positif, mereka harus dikarantina. Kita lockdown lebih kurang seminggu. Setelah seminggu lockdown, kita beraktivitas kembali seperti biasa. Oke. Jadi poinnya kita patuhi protokol kesehatan, proyek tetap berjalan. Seberapapun progres proyek yang kita capai, tetap harus kita lakukan, Mbak. Oke, jadi protokol Dijalankan. kesehatan pun juga dijalankan dengan sangat ketat ya Pak Iya, di lingkungan betul. pembangkit begitu ya Nah, Pak? terakhir nih Mbak, jadi timnya commissioning ini kan berbeda ya, tim berbeda. Saat mau mendatangkan tim commissioning dari luar, Iya. itu sekitar bulan September kita masih belum mendapatkan, Oh, masih oke. belum Mbak. Jadi ya, nanti kita berkoordinasi sama teman-teman PLN pusat, teman-teman UUP Gandul, kita coba tekan kontraktor. Akhirnya kontraktor membuat komitmen, oke, mereka akan mendatangkan kembali tim commissioning. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi tuh Mbak, Baik. di awal September alhamdulillah beberapa commissioning technical asing atau technical advisor itu mereka datang. September kita mulai commissioning kembali. Tapi secara schedule itu sebenarnya sudah terlambat Mbak. Jadi secara schedule akhirnya harusnya itu kita Oktober 2020 itu sudah commercial operating date untuk steam turbine. Karena kendala COVID, commissioning kita baru mulai September. Jadi insya Allah nanti sekitar bulan Juli lah, 7 Juli kita komit untuk commercial operating date-nya steam turbine. Tapi insya Allah dengan komitmen kami, dengan optimasi kami,
schedule evaluasi kami itu mungkin April atau Mei, insya Allah kita bisa Betul. COD. Kita Oke, maju, baik. kita lebih Oke. ahead. Ya. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi walaupun pandemi menghadang, proyek tetap jalan begitu ya Pak ya? Harus tetap Oke, jalan. nggak ada alasan gitu ya Pak? Bener. Tapi tetap protokol kesehatan kita jaga. Itu Dijaga, yang penting. oke, baik. Ini luar biasa sekali ya PLNers dan Electrician semuanya. Jadi PLTGU Muara Karang Piker ini juga salah satu proyek yang mungkin terganggu juga karena adanya COVID, namun tetap harus bisa jalan karena kelistrikan, kebutuhan listrik nggak bisa menunggu terlalu lama begitu ya Pak Iya, ya? betul. Baik. Saya rasa ini juga ada peran penting dari tim yang solid ya Pak ya di PLTGU iya. Muara Karang ini, begitu Pasti. Pak? Jadi saya bersyukur, Mbak, salah satu keuntungan kami atau keuntungan proyek kami yang ada di Jakarta atau di Muara Karang ini, kami dekat dengan head office PLN Pusat. Baik. Kami dekat dengan PLN UIP Gandul sebagai kantor induk kami. Jadi secara koordinasi dengan PLN Pusat dan dengan UIP Gandul cukup baik. Di samping itu koordinasi kami dengan stakeholder sekitar khususnya PT PJB Muara Karang sangat baik, Mbak. Mereka mensupport kami dan kami juga selalu menjaga bagaimana membangun PLTGU Muara Karang ini tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu fasilitas existing. Dan alhamdulillah selama kami membangun tidak ada gangguan terhadap PLTGU existing. Oke. Jadi semuanya berjalan dengan lancar Ya. karena memang ada dukungan dari berbagai pihak Betul. ya Pak ya? Tim solid kami ya antara PJB Muara Karang, antara PLN Pusat, UIP Gandul, tim kami sendiri, PLN Pusertit, PLN Puselis sebagai konsultan desain kami, itu alhamdulillah cukup baik, Mbak. Oke. Alhamdulillah semuanya bisa solid bekerja sama ya Pak ya Ya, untuk betul. mencapai tujuan yang sama begitu Pak. Ya, Baik Bapak Budi, terima kasih banyak sekali atas sharingnya. sama-sama Mbak Rara. Oke, terima kasih. Semoga PLTGU Muara Karang Piker ini segera mencapai progres yang dinanti-nantikan sudah Ya, sejak lama. ya. Begitu. Mohon doanya, nanti malam kita akan mencoba pesinkron ke sistem Jakarta. Insya Allah bisa dan siap. Oke, siap. Amin. Bismillah. Oke. Semoga bisa lancar ya Pak ya. Dan Bismillah, amin, Mbak. kami doakan juga untuk rekan-rekan penggawa kelistrikan, insan-insan kelistrikan di PLTGU Muara Karang Piker ini agar selalu sehat dan diberikan semangat untuk terus melistriki Indonesia begitu Pak. Oke. Amin. Baik, PLNers dan Electrician semuanya, demikian tadi hasil wawancara saya bersama dengan Bapak Budi Ari Wibowo, Manajer Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Barat 2. Nah, UPP PJBB 2 ini adalah salah satu unit pelaksana yang berada di bawah UIP JBB. Nah, PLNers dan Electrician semuanya, sebelum kita akhiri di BBPOT episode ketiga ini, mari terlebih dahulu kita saksikan first synchron untuk steam turbin PLTGU Muara Karang Piker. Saya Rara mohon undur diri, terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan GBP Pod di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.